santuy. Hello people in the world, welcome back again to Bacot santuy, baca komen Twitter santuy. Hello people in the world, welcome to my channel Corey. Oh nggak pakai. Ini kan bacot santuy. Balik lagi sama gua di bacot santuy. Baca komen Twitter santuy. Hero. Alright bro, balik lagi sama gue di Bacot Santuy ya. Udah lama sih Bacot Santuy. Bagaimana nih hashtag Bogor Lockdown? Bogor Lockdown bakalan shutdown. Karena kalau yang belum tahu, sudah banyak pihak pemerintah yang memberikan informasi bahwa PSBB akan berhenti dan Corona ini bakal di shutdown di Juni. Jadi kita bakal bisa party. Akhirnya kita bisa keluar rumah lagi ya. Karena ya thanks God juga di sini pada sehat. Anak-anak di rumah gue ini pada sehat semua. Gue juga sehat. Cuman gak tahu kenapa. Apa lu ngerasa nih curhat dikit ya sebelum Bacot Santuy? Muka tuh gak kena matahari tuh jadi kayak kurs gitu. Kenapa ya? Dan gue dari kemarin juga main game aja, uploading game. Tapi gue aneh loh, ketika pandemi corona ini malah banyaknya kasus barbar gitu. Apakah ini ada sangat pautnya dengan ulah elit? Kita gak ada yang tahu. So, gue kemarin nge-tweet apakah kasus barbar di sekitar kita selama pandemi corona ini adalah ulah kaum elit. Itulah. Alright, langsung aja ke tweetnya. Kaum elit cuma bisa ngeprank sampah gak jelas. Kalau kamu cuma bisa stay di hati aku, istrinya koridor blok. Waing si anjing ini mah pasti fix fake account. Baru mulai aja udah blok. Akhir-akhir ini banyak banget ukti cringe babi. Wah seru juga nih. Suka nih cowok-cowok kayak gini nih. Suka nih gue nih. Ini baru nih balasannya nih. Suka cringe gitu. Tapi ini bukan ukti itu, pasti fix. Pasti ini fake account gitu. Apa sih suka sok-sok pengen di notice gitu. Selalu ada bibit-bibit newborn. Wah gitu loh sama orang kayak gitu. Udah 2 minggu Koridor tuh gak ikut campur gitu dalam dunia sosial media Indonesia gitu. Baru gue tinggalin sebentar aja langsung orang-orang idiot, bodoh, langsung Diedit anjing. Wah bangsat. Ada aja gitu orang teh. Gue gak mau mention diedit babi. Kenapa ya public figure yang udah punya penonton teh suka bodoh gitu? Apa pusing gitu sama hidup punya utang di monopoli gitu? Gimana anjing? Kayak gitu tuh memang barbar gitu. Anjing mai. Maksud gue gini loh, lu tau gak sih jokes orang yang bilang otaknya tuh setengah sendok nyam-nyam gitu? Itu tuh bukan setengah sendok nyam-nyam lagi bego. Gak ada. Anjing gue kenapa gak bisa kayak gini lagi ya bro? Itu gue pengen curhat juga nih anjing. Kenapa ya gue gak bisa kayak gini lagi ya? Apa yang terjadi dalam tubuhku gitu loh? Apa gue harus gendut lagi baru bisa gitu loh? Memang tolol terus sampai tulang belakang. Jadi jatuh otaknya gitu. Pas modal jatuh gitu. Pas modal jatuh anjing. Wah goblok. Terima kasih telah mengingatkan ke koridor di masa lampau anjing. Sosmed emang gak bisa ditinggal lur. Ciptaan Umbrella emang beda babi anjing. Rip anjir. Rip. Aduh, lucu kalian. Emang kasus dari Panjul lagi? Kagak lah bro, udah lewat dari Panjul. Seneng aja gitu nyebut namanya tuh anjing. Asik aja gitu, catchy gitu di lidah. Kenapa ya namanya? Kore dapat kasus sama Ferdian anjing, sama-sama gimbal. Apa bego anjing? Kore dapat kasus sama Ferdian siapa sih anjir? Sama-sama gimbal. Dia fake gimbal, gak kayak Kore gimbal berwibawa. Ini nih support bacanya nih. Love Flying Boy. Oh ngasih yang sampah teh ya. Nanti kita komen nanti di akhir video nih. Itu mah bukan rambut doang yang gimbal, otaknya juga udah gimbal. Kalau Papa Kori beda. Rambut gimbal justru bisa bawa kepositifan buat kita. Alah positif apa tuh? Ada yang jawab positif apa tuh? Ada bangsat. Ada yang jawab anjing. Aduh lah, udah bisa gitu membaca pikiran koridor. Positif apa tuh? My love apa nih? Ntar diedit anjing. Tuh kan bener anjing. Bener aja gitu. Kenapa sih ujung-ujungnya itu diedit gitu bangsat? Emang kenapa ya? Gua termasuk komunitas dengkul lunak anjir. Anjing gua gak bisa boy. Aduh salah. Enggak. Ini salah. Emang gue tuh gak boleh ngapa-ngapain anjing, sumpah. Yang ada diedit bangsat emang nih orang-orang. Mampus anjing. Kayak lo tegas anjir. Merencanakan New World Order. Gedenya begini. Merencanakan New World Order. Gedenya begini. Bangke. Ini pasti yang nyebelin sih. Saya ini udah gedenya nih sama.
anjing bawa pistol gaya anjing. Ini mah baca-baca kontrasepsi konspirasi anjing. Bocah-bocah money heist ini tuh gimana anjing? Elit global sejak dini. Ya ngeblur si Isal pasti ini. Aduh bangke. Anjir dilihat ada gelas es manis yang diputer es manis anjing. Terus di tiap bangku terdapat mie kremes. Aduh bocil. Ada aja anjing ditemani mie kremes si Dode. Aduh kenapa ya? Antek-antek Sunda Empire apa ini tuh? Ketika lu makan makanan kopi Malabar. Anjing jiwa gay melonjak bangke. Apa sih siapa sih gitu? Kenapa harus gitu anjir? Wah bangke anaknya support parah. Kopi Malabar buka hari Jumat boy. Itulah memang promosi jelas marketing S3. Jumat ini Kopi Malabar buka di Bogor. Dan di Grab udah ada Kopi Malabar bro. Jadi kalau yang Bogor bisa langsung order aja. Kalau video ini udah up berarti Jumat ini gue bakalan live streaming nanti di Instagram ya. Gue bakal infoin ke lu semua kalau Kopi Malabar udah buka. Karena Covid gini kan jadi gue gak bisa ngumpulin orang karena Covid. Ya udah gue pembukaan grand openingnya lewat live streaming aja gitu. Oke. Anaknya support kamu kintil. Nanti juga pada minta maaf lagi dengan ekspresi kayak gini. Berusaha meminimalisir air mata ceritanya boy. YouTuber tapi sebelum kita mulai videonya aku mau rekomendasiin. Wah siapa support anjing. Anti skip minum squidulls ya. Kenapa sih bro? Itu kan suatu informasi baru gitu loh. Daripada ngeliatin kaum elit yang melakukan hal tolol, ngasih sembako atau ngeprank, mending minum squidulls. Gue polos, lu bully, gue bejat, lu bacot. Mau lu apaan sih anjing? Aduh ada aja anjing. Ngurusin elit global kan habisnya bang. Ya itulah memang boy. Mendingan saya at home. #Bogor lockdown. Iluminasi Parasmanan Asgar. Anjing Asgar asli Garut. Free mesen pulang bayar. Kaum elit cabang pangan nih kayaknya Asgar Illuminati. Keras sakti tak pernah berhenti walaupun anxiety. Aduh anjing ada aja sih orang anjing. Keras sakti tak pernah berhenti walaupun anxiety. Aduh lucu anjing. Kenapa sih? Seneng nih gue tuh ngeliat konten-konten dari penonton gue gitu. Jauh dari pandemi, kebarbaran gak jelas gitu loh. Ngasih panggung ke orang-orang tolol gitu. Buat apa sih bro? Percaya sama gue, orang-orang bodoh yang kayaknya tuh maha pencipta juga bikinnya mager gitu ya. Gak akan ada habisnya gitu bro. Buat orang-orang kayak gitu mending kita acuhkan aja dari keberadaannya bro. Biar dia tenggelam dengan sendirinya. Nggak ada solusi lain men. Terus aja bakalan ada terus gitu orang kayak gitu. Ketika tes corona malah positif narkoba be like. Anjing yang ini tuh bangsat anjing. Ketika tes corona malah positif narkoba. Aduh orang tuh anjing jadi narkoboy. Aduh entah ulah siapa. Hidup udah kayak di penjara. Kemana-mana serba salah. Gak nyampe otak gue mikirin ulah siapa. Sekarang mah cuma satu di pikiran gue. Gimana cara bertahan hidup dengan santu. Ngepet bro ngepet. Cari tuyul. Apakah kasus barbar sekali kita selama pandemi corona ini adalah ulah kaum elit? Ini gue suka nih. Ini tuh gue gitu. Kenapa ya? Ya elah lord. Menurut gue kasus-kasus kayak gitu udah banyak dari dulu. Cuman gak di-expose. Oke, ngelemparin batu ke orang gila. Ya gue personnya oke. Tapi ya udah gak usah dikasih attention. Nah ini yang gue suka nih. Lau sama gue brother from baby. Ini yang gue suka nih orang-orang kayak gini nih. Gue udah pernah ngomong bro di video gue yang lama lah. Sebenarnya dulu sama sekarang, di masa lampau dan di masa nanti, yang kayak gini tuh gak akan pernah berubah. Bedanya di-expose sama enggak gitu doang. Dan ketika di-expose dan dapat atensi kita, ya dia seneng walaupun dia klarifikasi dan lain-lain gitu. Tapi dia seneng dapat atensi. Itu kan bangsat sih menurut gue. Ini yang gue suka. Bahkan dari tadi awal gue gak mau gue nyebut-nyebutin dan ngeliatin kontennya. For fucking what man? Kita udah tempat chill di sini tuh, the safest place gitu loh. Dari informasi-informasi yang selalu negatif gitu bro. Fuck that shit. Yang pasti bukan ulah para bro-bro gor. Yoi jelas. Gini bro, ini gue bahas nih. Dari dulu gue pengen bahas ini. Gue makasih ya sama lu semua gitu ya. Gue punya cyber army yang cukup keras gitu ya di komen dan mempengaruhi mental public figure gitu. Jadi guys gitu ya. Ada beberapa ya yang mungkin kontennya gak beda jauh sama gue. Padahal ya gue beda gitu. Dan mereka pun pasti berpikir ya mereka punya perbedaan akan hal itu. Atau gak harus kontennya sama deh. Tapi figur-figur dan army gue like nyerang gitu. Gue tuh sadar gitu dampak gue tuh besar banget gitu. Makanya di situ gue sekarang harus memilah-milah gimana caranya biar juga tidak terdampak sama orang-orang tersebut gitu ya. Kalau memang orangnya anjing tolol ya itu gak apa-apa sih, gak masalah. Tapi terkadang ada juga yang bawa-bawa nama kita gitu. Nama #BroBroGor ini gitu. Padahal gue gak pernah mengajarkan hal itu. Memang sih gue suka bilang misal contoh YouTuber gaming hai teman-teman gitu kan. Public figure guys menjual kesedihan. Ngeprank. Dan semua penonton pun masih berpikir si A, si B, C-nya. Penontonnya si ini. Dan itu kayak ribut antar menonton. Padahal gue gak nyuruh akan hal itu. Dan gue
juga tidak memberitahu spesifik orangnya siapa gitu selama ini gitu. Dari dulu lah sampai sekarang gitu ya. Ketika gue ngomong-ngomong hal-hal seperti itu, cuman itu membuat goys beberapa orang yang even itu kenal gue orangnya dan orangnya nggak berani DM sama gue. Ya mungkin karena memang pussy gitu kan. Jadi ya begitulah. Nah padahal gue nggak pernah mention kan ini siapa gitu. Tapi karena gue ada nama penonton gitu, dan ketika mereka komen yang mungkin penonton baru atau penonton yang memang iseng aja pakai nama Bro Brogor, orang-orang itu jadi ngerucutnya ke gue, nggak sukanya sama gue sih nggak peduli. Sumpah gue nggak peduli akan hal itu, asli gue nggak peduli. Siapapun lu, ya lu tolong juga bisa ngebedain gitu. Ya ini sebenarnya thoughts gue aja, thoughts di jam 9.25 pagi gue ini ya sebenarnya bro. Tanggung jawab kita makin gede. Hashtag Bro Brogor ini tanggung jawab kita makin gede. Dan kalau penonton gue yang bener-bener tahu gue, ya tahu apa yang harus diposting, apa yang harus dikomen, bercandaan apa yang harus dilontarkan, even di konten gue gitu. Tapi kalau yang penonton yang mungkin sekelibat doang atau ya gue pun nggak memaksakan hal itu sih Ben. Nggak memaksakan lu harus tahu about me semua gitu. Tapi nggak bisa juga gue harus menjaga sendiri gitu. Pengikut gue ada 2 juta di YouTube, terus gue harus kontrol semua penonton gue. Ya nggak bisa lah bro. Ini semuanya serba mindset. Ini yang nonton gue aja, ada yang memang pengen ngeliat gue, ada yang pengen ngedengerin suara gue, ada yang memang fokus sama kontennya, ada yang pengen ketawa-ketawa doang. Dari nonton video gue yang sekarang lu tonton ini aja, pikiran orang beda-beda gitu bro. Jadi tolong, otak tolol dongo gitu ya. Susah kalau memang kita harus breakdown gitu. Memang udah break gitu loh. Mau diapain lagi gitu. Banyak kok yang ngaku-ngaku ke gue gitu kan, kayak ya membanding-bandingkan gue dengan yang lain. Gue dibandingin sama yang lain, gue gak masalah. Karena itu penonton yang membandingkan. Dan gue gak ngerasa kesinggung. Karena gue pernah ngomong di salah satu video gue, masalah dalam bersosialisasi adalah membandingkan diri. Gue sudah memakai prinsip hidup itu. Nah orang lain yang lu tag, belum tentu bro. Walaupun mungkin terkesan kontennya mirip, atau ada unsur-unsur kemiripan lah. Padahal ya dia dan gue pun pasti ya gue beda gitu loh. Apalagi multi talent kayak gue gini. Itulah. Canda. Nah pasti lu digitu pun bisa mikir itu Cory bercanda, itu Cory memang sombong. Ya gak bercanda sih, kan ada bukti ya. Maksud gue banyak pikiran orang bakal mikir kemana-kemana gitu. Jadi ketika penonton gue pun membandingkan gue atau nge-tag gue tentang konten aja, orang itu bisa tersinggung. Padahal gue kalau dibandingkan, gue gak pernah tersinggung. Karena ya gue sama dia beda. Mau dia lebih, mau dia lebih gimana, apa dia lebih kurang dari gue, I don't give a fuck man. Karena orang gak buta untuk yang benar-benar nonton gue dan ngikutin gue. Tapi kalau yang memang cuma ngaku-ngaku atau memang mau adu domba gitu, itu kan banyak banget ya. Kalau ada orang yang salah gunakan, ya mau gimana tuh, masa salahnya gua? Ya pasti mereka mengeluarkan kata-kata yang, atau si public figure goys itu otak dia jadi mengerucut ke gue gitu loh. Dan gue nggak peduli sih. Jadi ya ini gara-gara si Cory atau apa segala macam. Ya kalau misalkan keberadaan gue di sini, di sosial media ini, di kehidupan para public figure dan artis ini mendominasi, harus bagaimana lagi? Ya kalau lo memang nggak suka ya lau iri aja kintil gitu loh. Dan kalau gue pun digituin sama orang lain, ya udah lau we gitu loh. Jangan karena ada penonton gue mungkin nyindir atau membandingkan segala macam, lu juga menjadi mengerucut otak lu yang sempit itu ke gua gitu loh. Belum tentu gua gitu. Itu sih keresahan gua gitu ya. Karena ini relate sama kasus-kasus yang lagi hype dan konten kreator sama pabrik figur yang ya memang mungkin punya pemikiran yang ya lu juga sama kayak orang yang ngelakuin itu, nggak open minded aja gitu maksud gua. Kayak gitu sih. Dan itu gak banyak orang tahu sebenarnya loh. Ini gua ngebuka secret reveal apa yang terjadi sebenarnya ini. Kayak gitu. Karena gua di sini santuy banget gitu. Apa yang gua butuhin untuk saat ini nggak ada yang kurang di hidup gue gitu. Bersosialisasi bagus, tim gua banyak, temen gua banyak, dan gua nggak pernah ngebandingin diri gitu. Gua sama teman-teman gua di sini, keluarga, fans, teman satu perjuangan pabrik figur, ya gak ada masalah gitu loh. Ya karena ya lu mau lebih kaya, mau lebih ngartis, I don't give a fuck man. Dan gak pernah goys akan komen-komen yang memang membandingkan. Dan kalau gue gak speak up, emang kenapa harus speak up? Ngapain juga lu orang tolol pada ngasih panggung mulu gitu. Karena itu gak akan ada habisnya gitu bro. Gak akan ada habisnya, asli gitu loh bro. Kita cuma bisa mengedukasi penonton kita sendiri aja gitu. Sayang aja gitu kalau gue kasih panggung. Dan sudah banyak orang-orang yang melakukan kayak gue dulu gitu loh. Jadi ya keresahan gue ya sudah disalurkan sama banyak orang sekarang gitu loh bro. Yang membuat ketika lagi ada hype komentarin, ya udah gitu ketika lagi ada kasus diramein, itu udah banyak. Sekarang lu sadar gak sih gitu loh, penonton gue di sini atau lu yang nonton gue, itu udah banyak gitu yang membahas seperti itu. Dan berarti ya aspirasi gue sudah tersalurkan juga. Jadi kenapa harus gue yang ngomong gitu loh, biar ante-ante aja gitu. Gue gak butuh traffic akan hal itu. Gue harus tetap memposisikan hati gue tuh YouTube, that's my hobby gitu loh. Gue mau tetap di mana YouTube ini platform to connect my viewers gitu loh, lebih dekat lagi aja gitu, nggak yang terlalu bagaimana gitu bro. Lu kalau perhatiin ya kayak KSI, PewDiePie gitu ya, dia lebih bisa memposisikan diri untuk mengomentari hal-hal yang lagi viral gitu loh. Dan dia ngambil lucunya. Dan itu yang gue lakukan sekarang gitu. Gue ngambil lucunya aja gitu. Karena kasihan orang gitu. Orang sudah selalu diberikan informasi-informasi yang buruk gitu. Gue pernah ngomong juga, jangan naik tangga dengan nginjek kepala orang. Itu buat apa anjing? Apa gunanya semua itu bangsat? Apa gunanya kalau lu naik tangga tapi buat nginjek kepala orang? Even orang yang lu injek itu
Itu yang mau gue hindarin. Gue mau hindarin kebiasaan lama gue yang kayak seperti dulu gitu. Segitu gue masih halus lah gitu. Gue gak yang straight to the point gitu. Ketawa nge-react TikTok, hahaha 40 juta subs gitu. What the fuck is that, man? Rice Gum yang scam trash aja capek pasti gitu loh, bro. Karena dia sadar akan hal itu. Gak ada hal yang harus dibanggakan akan hal itu gitu loh, bro. Itu yang gue males. Gue mendingan bikin konten ya, even dia gak beda jauh reaction juga, tapi dari penonton gue sendiri aja gitu. Di situ yang gue bikin ini worth it gitu untuk gue lakuin, karena ya untuk menonton sendiri juga gitu loh, bro. Selama itu memang kasus-kasusnya tidak langsung berinteract sama gue ya. Gue mau ngomongin tentang ini nanti lebih dalam lagi sama salah satu figur gitu ya, dan kayaknya bakal seru gitu. Makanya halus stay tune aja. Gue bakal ngelanjutin cerita omongan gue ini, apa yang ada di pikiran gue selama ini gitu loh. Channel lain ngurusin prank, koregor, tetap bacot santuy. Mau gimana pun tetap bacot santuy, bro. Itulah. BTW, Kopi Malabar bakal buka Jumat ini, dan gue kemarin juga thank you banget udah live streaming ya. Gue bakal penutupan live streaming nanti di Koregor Music dengan campaign temanya #Bro Lockdown Shutdown, karena sudah banyak banget dari pemerintah menginfokan bahwa bakalan beres PSBB dan ditutup COVID Juni. Jadi kita harus berburu lockdown, shutdown. Kita kenangan lulusan COVID dengan bernyanyi santuy di Koregor Music ya. Jadi subscribe aja. Liquid Para Dewa, barang udah ready. Kalau yang mau order dengan jumlah besar atau personal bisa di sini juga. Aircraft, karena masih pandemik ini, jadi masih ada beberapa barang yang ketahan. Mungkin para distributor dan agen paham lah ya. Jadi langsung aja ke Aircraft kalau memang mau pesan langsung gitu, bro. Sebarin juga ke orang-orang anak-anak vape lu gitu. Kalau misalkan memang mau langsung merasakan zat-zat Zeus gitu, bro, di mulut lu. Itulah kehidupan. Tapi ini 18 plus only, okay? So stay tune terus channel gue, silahkan subscribe. Peace. Fuck it. Flex, that's me. You got real beef, can join my party. Make a movie with the pussies, can bang a bitch. Learn from QG, whoa. Flex, that's me. You got real beef, can join my party. Make a movie with the pussies, can bang a bitch.